Halo teman-teman, selamat datang di video tahap persiapan pengembangan media presentasi. Tujuan pembelajaran di video kali ini yaitu setelah menyaksikan video ini, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan tahap persiapan dalam proses pengembangan media presentasi yang efektif. Topik pembahasan yang pertama menjelaskan proses menentukan desain, kedua menjelaskan proses produksi, ketiga menjelaskan proses melakukan rehearsal atau latihan. Dasar presentasi yang efektif adalah persiapan. 1. Merancang komponen audio dan visual yang akan digunakan. 2. Memproduksi bahan audio visual yang diperlukan. Dan ketiga, melatih seluruh presentasi. Proses pertama, menentukan desain atau merancang komponen audio dan visual yang akan digunakan. Desain di sini merupakan pemilihan dan pengorganisasian dari elemen verbal dan visual yang akan dimasukkan ke dalam media presentasi. Pertama, general design. Di dalamnya meliputi dua faktor, yaitu 1. Structural appeal. Pentingnya memilih struktur yang tepat dengan cara gunakan kata pengantar dan ringkasan, gunakan patching atau proses penyelarasan, gunakan isyarat verbal dan visual, atur informasi secara logis, dan bagi informasi yang kompleks menjadi unit-unit kecil. 2. Personal appeal. Dengan gunakan sudut pandang audiens, libatkan audiens, dan pada awal presentasi nyatakan tujuan. 2. Instructional design. Menciptakan perhatian, persepsi, dan memori untuk audiens. Attention. Perhatian terpikat oleh perubahan. Gunakan variasi waktu, kecepatan, suara yang lantang, serta jelas dalam pengucapan. Pertimbangan kompleksitas dari materi, terlalu simpel atau terlalu kompleks. Dan yang terakhir, buat konten yang bermakna dan bisa dimengerti. Selanjutnya, perception. Gunakan kata-kata untuk diucapkan, panah, angka, atau syarat lain untuk mengarahkan perhatian audiens. Persepsi itu relatif. Pertimbangkan apa yang ingin dilihat atau didengar secara bersamaan atau berurutan. Persepsi itu selektif. Hanya digunakan informasi yang bersangkutan dan batasi jumlahnya. Dan terakhir, atur materi agar sesuai antara audiens dengan topik materi. Selanjutnya, memori. Sampaikan materi yang bermakna untuk audiens, fokuskan perhatian pada salah satu materi, hubungkan materi yang tidak diketahui dengan materi yang diketahui, dan terakhir, susun materi secara terstruktur. 3. Verbal atau visual design. Didesain untuk didengarkan, bukan hanya untuk dibaca. Pedoman untuk membuat pesan verbal yang komunikatif. Hindari kata-kata yang sulit diucapkan. Gunakan gaya percakapan. Setiap orang memiliki pengertian berbeda, maka pastikan untuk mengklarifikasi atau menyamakan persepsi. Gunakan kata-kata yang mudah. Gunakan candaan secara hati-hati. Hindari intimidasi atau singgungan terhadap audiens. Pedoman untuk menggunakan visual yang sederhana dan bermakna. Buat hanya satu poin per visual atau gunakan teknik pengungkapan progresif. Batasi jumlah kata-kata dengan rekomendasi maksimum 15-20 per visual. Gunakan kata kunci, bukan frasa panjang. 4. Specific media design. Elemen kunci dari sebagian besar presentasi papan tulis dan flip chart adalah huruf, angka, dan simbol. Chalkboard atau flip chart. Hal yang perlu diperhatikan yaitu: pertama, pertahankan ukuran huruf yang besar untuk memfasilitasi keterbacaan. Kedua, gunakan karakter minimum untuk menyampaikan pesan. Ketiga, sederhanakan jika memungkinkan. Selanjutnya, slide atau overhead transparent. Hal yang perlu diperhatikan yaitu: pertama, pertimbangkan hubungan antara gambar dengan pesan yang disampaikan. Kedua, gunakan rule of third untuk menempatkan gambar atau objek penting. 3. Gunakan teknik fotografik yang sesuai, misalnya hindari transisi pada kata-kata, angka, dan simbol. Proses kedua, melakukan produksi atau memproduksi bahan audiovisual yang diperlukan. Proses produksi sangat bervariasi tergantung pada proses yang sedang diproduksi, hardware dan software yang tersedia, serta pada ketersediaan budget. Proses 3, melakukan rehearsal atau melatih seluruh presentasi.
Latihan atau rehearsal merupakan sebuah proses yang memberikan kesempatan kepada presenter untuk mencoba atau memeriksa semua aspek presentasi yang akan digunakan. Latihan dapat membangun rasa percaya diri, meningkatkan rasa nyaman, serta pembiasaan diri. Setelah menyimak videonya, mari kerjakan evaluasi berikut ini. Kesimpulan, persiapan dalam presentasi adalah kunci untuk memberikan penampilan yang efektif dan meyakinkan kepada audiens. Dasar presentasi yang efektif adalah persiapan atau preparation yang mencakup 1. Merancang komponen audio dan visual yang akan digunakan. 2. Memproduksi bahan audio visual yang diperlukan. 3. Melatih seluruh presentasi. Demikian video tahap persiapan pengembangan media presentasi. Terima kasih dan semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.